Halo teman-teman Seeker, balik lagi sama gue Tika, dan di episode misteri kali ini agak sedikit berbeda nih dengan episode sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya tuh gue selalu bahas tentang seseorang, kali ini gue mau bawain kisah tentang jalan paling misterius di Hong Kong. Saking misteriusnya, jalan ini disebut oleh warga lokal sebagai jalan para arwah. Nah, penasaran nggak gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita bahas. Nama jalan ini itu Tuen Mun Road. Dibangun pada tahun 1977 sebagai jalan utama penghubung antara Kowloon dan Tuen Mun. Keduanya ini kalau buat teman-teman seeker yang belum tahu merupakan daerah yang cukup padat di Hong Kong. Jalan Tuen Mun ini memang sangat berliku dan terletak di sebuah tebing yang curam. Tapi pemandangannya itu super indah banget karena itu langsung menghadap ke laut lepas. Tapi masalahnya sejak jalan ini dibuka, entah kenapa selalu ada korban jiwa. Bahkan gak sedikit orang yang melihat korban kecelakaan di jalan ini itu seringkali seperti melihat ke arah mobil yang lewat. Dalam 10 tahun pertama aja udah lebih dari 1.000 kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Memang beberapa itu karena kelalaian pengemudi. Tapi yang paling aneh, 90% kecelakaan yang terjadi di jalan ini selalu terjadi di tempat yang sama, yaitu tikungan kilometer 10. Ini udah kayak Cipularang ya, katanya kan kilometer 97 tuh ada aura-aura mistisnya gitu. Nah yang paling anehnya, kecelakaan yang terjadi di tempat ini itu selalu kayak nggak ada bekas pengereman guys. Jadi polisi itu bahkan menemukan banyak mobil yang terjun ke jurang tanpa ngerem sama sekali. Nah kalau waktu gue cari tahu katanya kalau misalnya kita itu lagi nyetir terus udah gitu di depan tuh ada bahaya, biasanya tuh kita langsung ngerem. Nah yang banyaknya terjadi di jalan ini itu benar-benar nggak ada bekas pengereman. Jadi polisi juga bingung ini kenapa gitu kan. Tapi dari sinilah warga sekitar itu percaya bahwa Tuen Mun Road ini merupakan jalan yang dihuni. Jadi bukan sekedar jalan biasa. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang jalan ini berasal dari seorang supir yang pada saat itu di tahun 1983 tuh mengemudi di jalan ini dan membawa beberapa penumpang di busnya. Namun ketika dia lagi asik nyetir gitu ya, tiba-tiba guys dia tuh melihat ada seseorang yang melintas ke tengah jalan. Otomatis ketika melihat hal ini si supir pasti kan ngerem mendadak dan akibat hal ini bus yang dikendarainya itu terguling ke sisi jalan. Dan akibat hal ini juga penumpang yang ada di dalam bus itu beberapa mengalami luka berat. Tapi yang anehnya guys, ketika supir ini mengecek keadaan jalan, sosok wanita yang melintas tadi itu nggak ada. Jadi kayak nggak ada jejaknya gitu loh. Dan menurut kesaksian supir bus ini, sosok tersebut, sosok wanita misterius inilah ya, itu menghilang ketika disorot lampu. Saat polisi datang, polisi juga menemukan hal yang serupa, alias nggak ada jejak siapapun guys di jalan tersebut. Sejak malam itu, supir tersebut nggak pernah lagi berani melintasi jalan Tuen Mun Road ini sendirian. Dan kisah wanita tanpa wajah ini diturunkanlah sama dia ke supir-supir lainnya. Sehingga kayak menjadi sebuah cerita yang booming gitu di antara supir bus malam. Tahun demi tahun berlalu, tapi kisah serupa terus aja muncul guys. Jadi ada aja gitu orang yang melihat memang seseorang yang melintas di tengah jalan. Ada juga kisah tentang seorang supir yang melihat penampakan di kursi penumpang. Tapi ketika supir ini menoleh, ya seperti yang udah kita duga, gak ada siapa-siapa guys. Puncaknya terjadi di tahun 2003 ketika sebuah bus 2 tingkat melintasi jalan ini dan terguling ke sisi jalan. Akibat kecelakaan ini, korban tewasnya itu ada 21 orang dan kecelakaan ini tercatat sebagai kecelakaan paling fatal yang terjadi di jalan ini. Beberapa saksi mengatakan sebelum bus ini terguling atau mengalami kecelakaan gitu ya, terlihat supir bus itu mengerem mendadak dan membanting setir
seperti menghindari seseorang. Padahal guys, ketika lagi-lagi dicek oleh polisi, nggak ada jejak ada seseorang yang melintasi jalan tersebut. Jadi kayak nggak ada jejak sepatu, nggak ada jejak tubuh, bener-bener tuh kayak nggak ada gitu seseorang yang melintas. Dan akibat hal ini juga warga sekitar mulai bilang kalau misalnya sepertinya gitu ya, si korban-korban meninggal ini itu kayak mencari teman baru untuk menghuni juga jalan tersebut. Nah, gimana nih tanggapan pemerintah akan hal ini? Otomatis ya pemerintah bilang nggak ada lah yang namanya hantu-hantu itu tuh nggak ada gitu kan. Nah, pemerintah bilang memang jalan ini tuh kayak memiliki tikungan yang tajam dan memang jalannya tuh cukup menantang karena terletak di tebing gitu kan. Belum lagi jalan ini tuh memiliki pencahayaan yang cukup buruk di malam hari. Dan karena hal inilah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperlebar jalan di Tuen Mun Road ini dan menambah pencahayaan dengan harapan bisa mengurangi angka kecelakaan. Tapi tetap guys, lagi-lagi angka kecelakaannya itu nggak berkurang sama sekali. Dan akhirnya namanya ini kejadiannya kan di Hong Kong gitu ya. Beberapa ahli Feng Shui pun datang ke jalan tersebut. Dan mereka bilang kalau jalan ini itu tuh kayak memotong energi bumi gitu. Makanya setiap orang yang meninggal di situ arwahnya tuh kayak nggak bisa pergi dari dunia ini. Akhirnya mereka pun melakukan sebuah ritual pembersihan seperti kayak naruh patung Buddha dan di beberapa titik-titik tertentu itu kayak dibakar dupa gitu loh guys. Tapi tetap aja beberapa bulan kemudian kecelakaan-kecelakaan berikutnya tetap terjadi di jalan ini. Dan kabarnya para pengemudi sering banget menghindari melintasi jalan ini pada saat tengah malam. Nah, gimana nih kalau menurut teman-teman seeker? Apa memang ada kisah mistis dari jalan ini atau seperti klaim pemerintah tadi? Kalau memang jalan ini tuh memang jalan yang cukup sulit dilalui dan memang pencahayaannya tuh nggak cukup, makanya sering banget terjadi kecelakaan. Tapi sampai saat ini, Tuen Mun Road ini memang tetap menjadi jalan penghubung utama antara Kowloon dan Tuen Mun. Jadi kayak ya nggak bisa apa-apa juga sih guys. Tapi di antara para supir, nama jalan ini cukup membuat bulu kuduk merinding. Bahkan para supir itu menjulukinya sebagai jalan yang bukan cuma tempat mobil melintas, tapi jalan yang menunggu arwah untuk pulang. Oke guys, kisah misteri kali ini sampai di sini. Dan kalau misalnya kalian ada ide kisah misteri yang mungkin mau gue bawain, langsung aja coret-coret di kolom komentar. See you in the next story.